Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mendapat amanah untuk mengampu mata kuliah mengenai hukum lingkungan. Hanya kemudian mata kuliah ini saya berikan tema khusus, itu penegakan hukum lingkungan hidup dalam perspektif hak asasi manusia. Oleh karena ini adalah untuk kepentingan magister ilmu hukum atau S2 ilmu hukum, tentunya penyampaian materi tidaklah mungkin sama dengan S1 ya. Yang S1 itu lebih kental kepada dogmatis, pembedahan norma-norma dari undang-undang yang berkaitan mengenai hukum lingkungan hidup. Slide sudah pernah saya kirimkan melalui kampus. Mudah-mudahan Anda sudah pernah atau sudah mulai membuka-buka slide yang pernah saya kirimkan. Nah, hari ini adalah penjelasan dari slide yang pernah Anda terima. Kita masuk ke materi. Sebelum memasuki materi mengenai penegakan hukum dalam lingkungan hidup, awal saya ingin melakukan suatu framing terlebih dahulu. Ya, karena ini adalah tataran S2 ya. Artinya sudah tidak lagi berpikir secara dogmatis, secara norma, sudah tidak berpikir secara norma. Kita naik level dalam tataran ini. Statement saya pertama adalah bahwa kegiatan kognitif interpretatif dalam ilmu hukum yang merupakan inti dari penegakan hukum selalu mengikuti perkembangan pola-pola penalaran berbasis kepada paradigma tertentu. Maka pada hakikatnya suatu ilmu pengetahuan tidaklah berada dalam nihilistis ruang hampa, oleh karena akan selalu berinteraksi dalam ruang dan waktu. Maksudnya adalah kegiatan kognitif interpretatif dalam bahasa yang lebih sederhana adalah kegiatan berpikir secara interpretatif menggunakan metode-metode interpretasi. Nah, itu merupakan satu kegiatan yang pokok atau utama dari keseluruhan kegiatan penegakan hukum. Kegiatan berpikir ini selalu dinuansai atau selalu memiliki latar belakang pemikiran yang didasarkan kepada paradigma-paradigma tertentu atau aliran-aliran berpikir tertentu. Ada contoh misalnya paradigma mengenai hukum progresif, paradigma mengenai positivisme hukum, atau misalnya paradigma mengenai hukum alam. Nah, paradigma di sini yang saya maksudkan adalah aliran, ya, aliran dalam berpikir. Bukan paradigma yang dimaksud oleh Thomas Kuhn, bukan. Tapi paradigma yang saya maksudkan adalah aliran-aliran dalam berpikir. Nah, penggunaan
kegiatan kognitif interpretatif ini karena dinuansai oleh paradigma tertentu, maka seseorang dalam berpikir itu akan selalu dipengaruhi paradigma-paradigma yang dikenal dalam ilmu hukum. Oleh karena dia tidak berada dalam ruang hampa, maka sangat bisa jadi bahwa paradigma yang digunakan dalam kegiatan berpikirnya itu berubah. Contoh misalnya, dalam rentan waktu 2019, seseorang selalu menggunakan secara kontinu paradigma progresif misalnya. Tapi pada tahun 2020 misalnya dia merubah. Dia tidak lagi mengikuti paradigma hukum progresif, tapi mungkin pindah. Karena ketertarikan dan alasan tertentu, dia berubah paradigmanya. Itu diperbolehkan. Sah-sah saja. Jadi nanti jangan heran ketika orang hari ini berpendapat A, dalam jangka waktu yang cukup lama misalnya, dia merubah pendapatnya. Itu sangat mungkin terjadi. Dan semua ilmuwan seperti itu. Nah, lanskap inilah yang tidak disadari. Sehingga suatu proses penegakan hukum Indonesia selalu terjadi disparitas. Nah, ini yang saya masukkan di dalam statement awal. Dengan bergantinya atau beralihnya dari paradigma satu ke paradigma lain dalam keadaan tertentu, dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Kalau dia penegak hukum biasanya juga dipengaruhi oleh institusinya. Bahkan di dalam institusi tersebut ada bagian-bagian yang masing-masing bagian itu beda paradigma. Maka sangat dimungkinkan terjadi disparitas perbedaan putusan antara A dan B. Dalam melihat objek yang sama, seseorang bisa membuat suatu pendapat yang berbeda dengan pendapat sebelumnya. Kenapa demikian? Karena ada dialog dengan aliran-aliran atau paradigma-paradigma yang berada dalam ruang dan waktu yang sama. Itu bisa jadi terjadi disparitas. Jadi disparitas ini bukan hal yang buruk sebenarnya. Dia sifatnya netral. Tapi nanti kemudian ada parameter-parameter dalam membuat keputusan itu yang menjadikan satu disparitas itu menjadi buruk. Suatu proses penegakan hukum selain kendala kesadaran di atas. Jadi yang dimaksud kalimat di sini adalah aliran berpikir, paradigma berpikir itu bukan hal yang mudah dikenali oleh orangnya sendiri. Tidak banyak orang yang menyadari bahwa dirinya itu adalah penganut paradigma tertentu. Misalnya, seseorang yang mengajar mata kuliah ilmu perundang-undangan memiliki kecenderungan untuk menganut paradigma positivistik karena kemampuan teknisnya dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan. Dan memang dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan, paradigmanya Hans Kelsen itu lebih menuansai di situ. Jadi biasanya sifatnya yang sangat positivistik dalam kaitannya dengan ilmu perundang-undangan. Itu contoh, dan itu biasanya tidak disadari. Atau misalnya orang itu berpendapat selalu mengarah kepada aliran agama tertentu. Dan di aliran agama tertentu itu dia saya katakannya, dia dibentuk oleh pendapat-pendapat atau doktrin-doktrin dalam aliran agama tertentu tersebut yang dia cerna dalam alam pikirannya. Kemudian dia melakukan satu rasionalisasi terhadap doktrin-doktrin tersebut dan dia mengikuti doktrin tersebut. Nah, hal
ketidaksadaran itu bukan dalam jangka waktu yang cepat ya, tapi dalam jangka waktu yang lama. Jadi mengalami doktrinasi, mengalami pendoktrinan di situ, sehingga kesadaran atas aliran apa yang menuansai dia tidak sadar lagi. Nah, kemudian akan semakin sulit ketika ramifikasi itu percabangan, percabangan ilmu hukum semakin memperluas dan sekaligus menyempit. Yang dibahas memperluas, yang dibahas itu luas gitu ya, tapi pembahasannya itu sendiri sempit. Misalnya dengan basis paradigma rasionalitas yang positivistik. Paradigma rasionalitas yang positivistik ini menjadi satu paradigma yang umum dalam penegakan hukum. Jadi dianggap begitu saja bahwa ini adalah paradigma yang final yang dimiliki oleh para penegak hukum. Namanya paradigma rasionalitas yang positivistik. Ada juga yang menyebutkan paradigma positivisme hukum. Nah, hukum sebagai satu instrumen emansipatoris atau pembebasan diri justru mengalami alienasi diri dari sumber kemunculannya yaitu masyarakat. Jadi seolah-olah hukum itu menarik dirinya dari masyarakat. Yang tadinya bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum, maka seolah-olah saat ini melalui paradigma rasionalitas yang positivistik, seolah-olah hukum itu lepas dari masyarakat itu sendiri dan kemudian menjaga jarak dengan masyarakat. Masyarakat menjadi objek yang diatur oleh hukum. Padahal awalnya sebenarnya di mana ada masyarakat maka di situ ada hukum. Tapi melalui paradigma ini dia berubah, ya, berubah sehingga terjadi jarak. Di kalimat saya sebutkan alienasi diri. Hukum menjadi asing bagi masyarakat itu sendiri. Masyarakat tidak mengenali hukumnya itu sendiri. Apalagi kita sekarang penegak hukum berbondong-bondong bersembunyi di balik konsep fiksi hukum. Nah, terjadi suatu distingsi dan distansi, pembedaan, beda antara hukum dan masyarakat, itu distingsi, pembedaan. Tidak menjadi satu hal yang menyatu, tapi seolah-olah berbeda. Dan terjadi distansi, tadi saya katakan. Terjadi pengambilan jarak. Pengambilan jarak itu bukan hanya hukum terhadap masyarakat, bahkan terkadang sekarang masyarakat juga terhadap hukum gitu. Jadi saling mengambil jarak. Nah, dalam konteks mata kuliah ini, akibat dari pengaruh paradigma rasionalitas yang positivistik, terjadi suatu distingsi dan distansi antara manusia dengan alam. Karena kalau menggunakan paradigma rasionalitas, individualitas itu menjadi hal yang utama. Individualistik, berpikir secara individual. Dan alam menjadi objeknya. Nah, itu ciri-ciri dari filsafat modern saat ini. Nah, apa yang dalam konteks keindonesiaan ya, apa yang terjadi distingsi dan distansi antara manusia dan alam terhadap grand naratifnya, narasi tunggal ketimuran, yaitu kehidupan yang harmonis. Ya. Jadi kehidupan yang harmonis dalam kaitannya lingkungan hidup berkaitan dengan penggunaan paradigma rasionalitas yang positivistik, itu seolah-olah memang tidak ada kehidupan yang harmonis. Karena kalau ada kehidupan yang harmonis, tidak terjadi distingsi dan distansi. Tidak terjadi pembedaan itu, tidak terjadi pengambilan jarak. Karena filosofi ketimuran adalah kehidupan yang harmonis. Harmoni. Kalau di Cina itu ada yin, ada yang gitu ya. Nah, di Indonesia ini antara individu dengan alam itu saling membutuhkan, saling menjaga. Itu harmonis di situ. Nah, akibat dari
paradigma rasionalitas yang positivistik itu sekarang sudah tidak terjadi lagi. Oke, kemudian narasi ketiga dari saya adalah pencapaian terhadap kehidupan yang harmonis sebagai teleologis dari falsafah kebangsaan, yaitu Pancasila, menjadi sumir. Dalam konteks filsafat Asia, termasuk Indonesia, kehidupan yang harmonis itu adalah tujuan yang ingin dicapai. Nah, itu menjadi hilang, menjadi sumir, samar-samar ketika kegiatan kognitif interpretatif, kegiatan berpikir secara interpretasi, diarahkan oleh paradigma penghormatan hak asasi manusia yang berbasis hanya kepada rasionalitas ansih. Jadi kegiatan kognitif interpretatif itu menjadi kering, menjadi tidak ada ruhnya, karena yang diandalkan adalah bagaimana melakukan suatu penghormatan terhadap hak asasi manusia hanya kepada logika. Logika yang diandalkan, logika manusia. Kalau saya katakan logika berarti subjeknya adalah manusia. Di sini kemudian menjadi kental nuansa antroposentrisnya. Manusia adalah pusat dari segalanya, sehingga alam bukan bagian dari kehidupan manusia, atau bisa dikatakan alam menjadi objek dari kehidupan manusia. Nah, itu yang 3 postulat yang menjadi dasar nanti dalam pembahasan kita selama 1 semester. Berikutnya, kalau tadi di awal kita mengatakan ada paradigma yang bermain di belakang kegiatan kognitif berpikir, maka saat ini saya ingin menggambarkan pergeseran dari paradigma-paradigma tersebut. Paradigma diawali dari kosmologisme. Kosmologisme ini diinspirasi dari alam semesta. Kemudian dogma-dogma dari suatu pemikiran para dewa-dewa. Nah, dari kosmologisme yang tumbuh di dalam ranah Yunani dan Romawi bergeser menjadi paradigma teosentrisme. Teosentrisme ini tumbuh dan berkembang pada abad pertengahan. Dalam buku-buku teks ajar juga dikenal dengan istilah abad ke-8. Kenapa disebut abad ke-8? Karena kegiatan berpikir itu didominasi dan dihegemoni oleh agama. Teosentrisme tumbuh dan berkembang di Eropa daratan, sehingga agama yang dimaksud spesifik dalam buku-buku ajar, spesifik mengarah kepada kekristenan. Sehingga kekuasaan dari lembaga kekristenan, Vatikan, dan turunannya itu turut mempengaruhi pengambilan keputusan dari raja-raja atau kaisar-kaisar. Kenapa juga disebut sebagai abad ke-8? Karena memang perkembangan ilmu pengetahuan stagnan di sini, berhenti. Karena fokusnya adalah apa yang dimaknai oleh agama. Kita mengenal dalam sejarah misalnya tokoh-tokoh ilmuwan seperti Galileo gitu ya. Kemudian
Kopernikus, ya, itu yang dipandang sebagai ilmuwan yang berseberangan dengan dogma agama, itu mengalami penderitaan yang cukup signifikan. Mungkin secara lebih sederhana saya ingin mengatakan kegiatan berpikir dalam era teosentrisme ini fokus kepada legitimasi dari agama pada saat itu. Dan info yang ada dalam beberapa buku ajar, lamanya abad pertengahan ini 1000 tahun, gitu ya. Infonya nanti bisa dicek lagi di buku-buku filsafat. Nah, memasuki abad ke-16, 1500-an, yang diyakini oleh para ahli sejarah merupakan munculnya abad atau era modern, ya, era modern, Renaissance of Clarung, seperti itu, yang ditandai dengan bergesernya paradigma antroposentrisme. Berkembang di dalamnya adalah pemikiran-pemikiran rasionalisme, empirisme, humanisme, individualisme, pragmatisme, positivisme, dan ilmu-ilmu alam, Naturwissenschaften. Jadi walaupun Anda lihat ada aliran humanisme, tapi humanismenya ini adalah antroposentrisme, manusia sebagai pusatnya alam semesta. Era ini juga dikenal sebagai era modern, ya, karena memang ilmu pengetahuan berkembang pesat di sini. Teosentrisme sudah sebagai suatu mitos abad pertengahan sudah tergeserkan dengan antroposentrisme, yang semuanya didominasi oleh rasio akal manusia. Di era ini yang kemudian muncul eksplorasi besar-besaran terhadap alam, ya, karena tadi di awal sudah saya katakan terjadi oposisi biner antara manusia dan alam. Manusia sebagai unsur yang sentral, alam sebagai unsur yang lainnya, ya. Manusia sebagai subjek, alam sebagai objeknya. Nah, kemudian era ini tidak bisa dikatakan bergeser sebenarnya, tidak seperti teosentrisme ke antroposentrisme. Dia ada terjadi pergeseran, gitu ya. Kemudian bisa ditetapkan bahwa tahun 1500 adalah tahun awal dari abad modern, munculnya antroposentrisme. Tapi kalau logosentrisme ini bahkan dia muncul berada di dalam era modern itu sebagai satu model kritik terhadap antroposentrisme. Memang kalau kita melihat kata logos ini bisa diartikan logika, akal, gitu ya. Tapi yang menuansai di dalamnya muncul karena adanya penghormatan terhadap keadaan pluralitas, keberagaman. Sering juga disebut sebagai era postmodern. Dan ada juga humanismenya di sini, tapi humanismenya bukan humanisme yang ada dalam seperti antroposentrisme yang memunculkan oposisi biner antara manusia dan alam, tapi humanisme yang ada di logosentrisme ini humanisme yang pluralitas dan mengakui eksistensi alam itu sendiri. Sehingga logosentrisme ini seperti mengalami kembali kosmologisme, penghormatan terhadap alam. Dan ilmu-ilmunya adalah yang berkembang mencoba untuk menjadi suatu pembeda adalah Geisteswissenschaften, ilmu-ilmu kemanusiaan. Nah, ini
contoh dari model-model berpikir. Jadi kalau Anda lihat dari kosmologisme, teosentrisme, dia break dengan mitos keagamaan, masuk ke antroposentrisme, kemudian di bagian dari era modern itu sendiri kosmologisme ikut mempengaruhi sehingga memunculkan istilah baru logosentrisme. Sebenarnya kembali lagi ke era-era Yunani yang juga mengakui adanya alam sebagai satu ekosistem dengan manusia di dalamnya sebagai satu ekosistem. Oke. Nah, pada slide ini merupakan satu penggambaran dari akibat pergeseran paradigma tadi, ya. Anda bisa melihat di tahap pertama ada Magna Carta aja ya, 1215, artinya itu masih masuk ke dalam era teosentrisme, tapi pola pemikiran sudah mulai berubah. Sudah terjadi satu reduksi dari absolutisme raja, walaupun masih bersifat eksklusif karena yang bergerak adalah para tuan tanah. Kalau kita melihatnya dari sisi hari ini, ya sama aja, raja sama tuan tanah sama-sama absolutisme. Tapi pada saat itu pada era 1215 harus dipahami sebagai suatu pergeseran pemikiran yang cukup fenomenal gitu. Kalau Anda melihatnya dari pijakan hari ini, kita kan bisa mengatakan ya sama aja kelakuannya antara raja dengan tuan tanah itu sama, ya. Sama-sama otoriter gitu. Cuma kalau kita masuk pada era itu merupakan satu perubahan pemikiran, gitu. Perubahan paradigma dari para tuan tanah itu sendiri, sehingga berani melakukan satu terobosan dengan mengadakan kesepakatan raja dengan raja berkaitan dengan masalah bagian tanah. Nah, tahap kedua munculnya ini Magna Carta di Inggris ya, kemudian Habeas Corpus Act-nya juga di Inggris. Munculnya satu pemikiran bahwa seseorang itu yang dipersalahkan itu memiliki hak untuk diperiksa di depan hakim sebelum menerima putusan bersalah atau tidaknya. Nah, Habeas Corpus Act ini yang menjadi satu mitos di Indonesia sebagai cikal bakalnya pra peradilan. Tapi cuma tidak saya bahas itu di sini. Di buku-buku ajar mengatakan seperti itu ya, pra peradilan ini cikal bakalnya dari Habeas Corpus Act. Padahal sebenarnya itu berbeda sama sekali. Nah, dua tahap ini merupakan dokumen dari perkembangan hak asasi manusia yang disusul dengan munculnya Bill of Rights, perlawanan parlemen Inggris terhadap raja, sehingga memunculkan kebebasan dalam berpendapat. Nah, ini mirip dengan Magna Carta tadi, tetap kelompok-kelompok yang eksklusif yang melakukan perlawanan ya, terhadap absolutisme raja. Dan tiga dokumen ini adanya di Inggris. Nah, peristiwa hukum di Inggris ini yang kemudian memunculkan atau memberikan memberikan motivasi bagi negara-negara lain, sehingga pada tahun 1776 Amerika melakukan revolusi.
deklarasi kemerdekaan terhadap Inggris dan Spanyol waktu itu, terhadap Inggris terutama. Kemudian pengaruh dari Inggris adalah ke Perancis. Dalam buku-buku ajar sering disebut-sebut nama Montesquieu yang merupakan murid jauh dari John Locke. Jadi ada yang mengatakan Montesquieu murid John Locke, sebenarnya tidak, karena hidupnya itu jauh, eranya terpisah jauh. Jadi Montesquieu mempelajari teori-teori John Locke. Montesquieu itu di Perancis, bawa pulang ke Perancis, sehingga memunculkan revolusi Perancis. Walaupun bukan Montesquieu sebagai tokoh utama, tapi Montesquieu memiliki pengaruh di situ. Nah, antara ungkapan dari Montesquieu dalam bukunya Spirit of Law dengan terjadinya revolusi Perancis itu juga memiliki jarak yang jauh gitu. Jadi bukan berarti ungkapan dari Montesquieu yang memunculkan perlunya trias politika, perlunya pembatasan terhadap kekuasaan itu langsung berimbas dengan munculnya revolusi Prancis, tapi dia berdialog dengan waktu. Nah, boomingnya ada 1789, boomingnya gitu ya. Kalau di kita itu di Indonesia dari semenjak tahun 1990-an, dialog emansipasi, dialog pembebasan itu sudah mulai terjadi gitu ya. Boomingnya 1998 gitu. Ya, 8 tahun di situ boomingnya. Walaupun dari tahun-tahun sebelumnya sudah ada ya semacam kayak gerilya berpikir gitu ya. Pikiran yang bergerilya. Terus dipupuk secara kontinu dan boomingnya adalah 98 99. Nah, dalam konteks perkembangan hak asasi manusia kemudian muncul adanya keinginan secara universal, yaitu munculnya Kovenan Liga Bangsa-Bangsa pasca Perang Dunia Pertama. Ya, pasca Perang Dunia Pertama. Nah, nanti akibat dari adanya era modern, kemudian nanti pecah satu perang itu yang menyebabkan Perang Dunia Kedua, yaitu pembunuhan massal bangsa Yahudi di Jerman, Nazi Hitler gitu ya. Itu sebagai akibat dari antroposentrisme itu. Pasca Perang Dunia Pertama. Nah, kemudian kalahnya Jerman dan sekutu Jepang segala macamnya yang memunculkan Human Rights Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal yang dimunculkan dengan Piagam HAM PBB pasca Perang Dunia Kedua. Oke, nanti ini ada korelasinya dengan slide berikutnya. Saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, kalau tadi adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkembangan hak asasi manusia, ini adalah, kalau slide yang ini adalah pergeseran perkembangan pemikirannya. Ya. Tadi tahap 1, tahap 2, tahap 3 gitu ya, sampai ke tahap 4 itu ada di generasi pertama gitu. Ya. Montesquieu yang memunculkan pertama kali asas negara hukum, walaupun namanya itu bukan asas negara hukum ya. Saya lupa nama istilahnya itu, tapi lebih dikenal dengan istilah negara hukum pemukul anjing karena sifatnya sangat ketat sekali, sangat positivistik. Nah, di generasi pertama ini
yang diinginkan adalah kebebasan akan hak-hak sipil dan hak politik. Jadi hak asasi manusia yang konteksnya masih klasik. Munculnya karena perlawanan atau karena ide-ide pembebasan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan sosial lainnya. Jadi lebih kepada, kalau di ranahnya civil law, lebih kepada perlawanan dalam konteks ketatanegaraan. Dan dari ranah sivil lah muncul asas negara hukum ini. Kalau di common law kayak di Inggris itu relatif lebih evolutif ya. Kalau di civil law itu sifatnya lebih revolutif ya. Generasi kedua HAM bukan lagi menuntut hak-hak yuridis, tapi juga hak-hak sosial, ekonomi, budaya, politik dan budaya. Kemudian nanti muncul lagi perkembangan dalam berpikir HAM tahun 1986, konsepsi baru mengenai hak asasi manusia, yaitu mencangkup pengertian mengenai hak untuk pembangunan atau right to development. Nah, salah satunya adalah hak atas sumber daya alam dan hak atas lingkungan hidup yang layak. Jadi pemikiran mengenai kesinambungan antara kehidupan manusia dengan alam, dengan lingkungan hidupnya, itu muncul di generasi ketiga dalam konteks HAM ya. Dalam generasi ketiga ini muncul suatu pemikiran yang menggeser suatu pemikiran klasik mengenai subjek hukum. Pemikiran klasiknya adalah subjek hukum itu manusia dan badan hukum. Nah, pada generasi ketiga ini muncul pemikiran bahwa alam itu juga subjek hukum. Ada yang menyebutkan sebagai kuasi subjek hukum. Kenapa? Karena hanya memiliki hak. Alam tidak butuh kewajiban, tapi alam memiliki hak. Hak yang dalam konteks ini adalah hak yang dipelihara. Tapi ketika bersinggungan dengan manusia, maka bagi manusia hak alam itu adalah kewajiban manusia. Artinya manusia memiliki kewajiban untuk melakukan suatu pelestarian terhadap alam, memperhatikan lingkungan hidupnya. Nah, walaupun ini masih dalam era modernisme, tapi generasi ketiga ini sudah dinuansai oleh era postmodern, oleh era logosentrisme. Pluralitas menjadi isu utama dalam generasi ketiga. Nah, berbeda dengan generasi keempat. Kalau di dalam generasi ketiga itu adalah manusia yang berpikir sebagai suatu bagian dari alam, bagian dari manusia, maka generasi keempat ini bisa dipandang sebagai satu perlawanan terhadap konsep berpikir individualistik, konsep berpikir rasionalisme yang mengeksplor alam sebesar-besarnya, sehingga
subjek kajiannya adalah pelaku usaha yang terjun dalam bidang sumber daya alam. Jadi orang-orang yang berada dalam era modernisme yang mengeksploitasi alam sebesar-besarnya, pada generasi keempat mulai menjadi objek yang dilawan oleh pemikiran generasi ketiga, gitu ya. Jadi kalau generasi ketiga itu adalah masyarakat atau para pemikir yang menginginkan pemerintah untuk mengakomodir pemikiran-pemikiran holistik ke dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka dalam generasi keempat sifatnya bukan lagi mendorong ke pemerintahan, tapi sekaligus melakukan dua sisi, mendorong ke pemerintahan juga menekan kekuasaan yang memunculkan fenomena konglomerasi, perusahaan-perusahaan skala besar yang memiliki objek usahanya adalah alam. Jadi mulai kayak muncul Walhi, ya, muncul LSM yang mencoba mencermati bukan hanya perusahaan tapi negara juga yang melakukan kerusakan alam, gitu. Mulai muncul satu pemikiran bahwa alam di suatu negara itu bukan hanya milik negara itu saja, tapi juga milik seluruh bangsa di dunia, gitu. Nah, ini sebagai satu pengetahuan dasar di mana munculnya kajian lingkungan hidup awal pertama kalinya justru muncul dari ranah kajian hak asasi manusia. Oke. Nah, muncul pergeseran cara pandang manusia terhadap alam, terkait juga dengan pergeseran paradigma, kemudian pergeseran pemikiran mengenai hak asasi manusia, berkembangnya suatu pemikiran mengenai konsep ekosistem yang holistik, dikarenakan karena munculnya suatu bentuk kesadaran dalam diri manusia bahwa manusia itu tidak mungkin lepas dari ekosistemnya. Dia tidak mungkin bisa mengambil jarak dengan ekosistem. Dia merupakan satu kesatuan. Kemudian juga munculnya bentuk kesadaran akan adanya sifat merusak dari teknologi dalam era modernitas. Jadi dalam eksploitasi besar-besaran tadi itu yang dilakukan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan alam, ternyata kalau tidak diatur itu memunculkan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Terjadi longsor, ya, kemudian banjir bandang, belum lagi penyakit-penyakit. Sehingga bentuk-bentuk kesadaran ini yang kemudian memunculkan tadi pergeseran dan perluasan makna subjek hukum. Alam termasuk di dalamnya, lingkungan hidup termasuk di dalamnya. Bahkan yang terbaru ini walaupun agak sedikit nyeleneh, saya lupa ada yang bicara, saya lupa di mana dia. Ada sungai yang sudah dinyatakan sebagai subjek hukum. Subjek hukum yang utuh. Nah, subjek hukum itu kan kalau dia utuh, artinya dia memiliki hak dan kewajiban. Kalau awal dikatakan alam itu sebagai kuasi subjek hukum, kenapa? Karena dia hanya hak aja, tidak punya kewajiban. Tapi ada satu sungai di satu negara yang ditetapkan sebagai subjek hukum secara utuh. Artinya sungai itu punya hak dan punya kewajiban. Nah, ini yang agak membingungkan kalau nanti sungai itu kemudian menyebabkan ada orang tenggelam di sungai itu, bagaimana bentuk pertanggungjawabannya. Nah, itu perlu kita
kaji lebih dalam lagi, atau kita perlu data yang lebih konkret apakah benar sungai tersebut ditetapkan sebagai subjek hukum. Itu menarik sebenarnya untuk dikaji apakah tepat atau tidak. Nah, kemudian kesadaran dalam diri manusia bukan cuma berhenti pada manusia itu membutuhkan alam, tapi juga diasumsikan bahwa alam juga membutuhkan manusia untuk menjaga keseimbangannya. Walaupun kita sering mendengar ketika alam mencoba untuk melakukan rekonstruksi terhadap keseimbangannya sendiri, maka berdampak kepada manusia. Kita mungkin sering dengar kata istilah banjir, ya, istilah longsor, kemudian gempa. Itu sering disebut orang alam sedang memperbaiki keseimbangannya. Nah, tapi ternyata alam juga membutuhkan campur tangan manusia untuk keseimbangannya sendiri, supaya tidak terjadi 3 hal tadi: banjir, longsor, gempa. Nah, pada akhirnya pola pikir yang demikian sudah tidak lagi membentuk oposisi biner, tidak lagi melakukan objektifikasi serta reifikasi. Manusia tidak lagi melakukan distingsi dan distansiasi terhadap alam karena berpikir holistik. Ekosistem itu holistik. Walaupun saya katakan ekosistem yang holistik, kalau kita berbicara konsep ekosistem itu pasti holistik. Cuma di awal saya tambahkan kata yang holistik hanya untuk menegaskan saja. Tapi konsep ekosistem itu sendiri pada hakikatnya sudah holistik. Tidak perlu saya katakan yang holistik, ekosistem itu sendiri sudah holistik. Nah, pergeseran kesadaran ini yang kemudian orang-orang yang concern kepada alam, dia tidak lagi melakukan satu pembedaan bahwa saya manusia, situ alam, saya subjek, situ objek, saya mengeksplorasi, mengeksploitasi, situ bendanya, reifikasi itu pembedaan, alam dijadikan sebagai benda. Itu sudah tidak ada lagi bagi orang-orang yang berpikir mengenai konsep ekosistem. Nah, ini yang kemudian dicoba untuk diperluas, melakukan sosialisasi mengapa butuh alam, mengapa alam perlu dipelihara, mengapa alam perlu dijaga, mengapa manusia tidak boleh melakukan perusakan, eksploitasi, eksplorasi secara liar gitu ya. Ini yang didengung-dengungkan, ini yang didorong, bahkan sampai masuk ke dalam peraturan perundang-undangan. Bukan cuma itu, bahkan kita sudah pernah mendengar ada satu konsep yang disebut sebagai Green Constitution. Itu Prof. Jimli Asyidiki sering mengatakan itu tuh, kalau nggak salah ada bukunya. Nah, itu yang menjadi garapan orang-orang yang berpikir bahwa manusia hidup dalam satu ekosistem. Oke, nanti pada sesi berikutnya kita akan lanjut mengenai pola penalaran dalam kaitannya dengan lingkungan hidup. Sekian, terima kasih. Kita lanjutkan nanti untuk sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.